kebetulan waktu yang adegan waktu itu, waktu mulanya itu, gue juga lagi mandi, Pet, karena gue nggak nonton waktu itu. Lu nggak mandi sama Mulannya kan? Jadi, enggak, gue pas lagi adegan itu, kayaknya gue lagi mandi. Kalau nggak salah waktu itu acaranya Amazing Race Australia. Yang menang itu pasangan gay, 2 cowok. Dan setelah mereka menang, yang mereka pertama kali lakukan, dan itu disorot kamera, itu apa? Mereka Ciuman. kissing in front of national TV. Dan anak Dan lu anak lihat gue lagi. menyaksikan itu. Anak gue menyaksikan itu Gawat. dan mukanya langsung, what was just happened? Halo Sobat KKI Melbourne, ketemu lagi dengan saya Peter Sanjaya di sini di channelnya KKI Melbourne di segmen Obaja. Obrolin aja. Topik kita kali ini adalah kita mau mendengarkan teman-teman yang kemarin hari Jumat malam kemarin mengikuti seminar yang diadakan oleh KKI, lebih tepatnya Zoominar ya, yang berjudul lebih tepatnya temanya sih berkaitan dengan parenting, tentang bagaimana mendidik anak-anak iman Katolik, mengembangkan iman Katolik di Australia. Dan selain dari Zoominar yang hari Jumat malam kemarin yang diadakan oleh Faithline, itu juga ternyata teman-teman dari wilayah Benedictus juga mengadakan seminar yang serupa, tapi nggak semua mengikuti. Jadi sharing kita kali ini di Obaja kali ini adalah kita mau mendengarkan teman-teman yang ikut dari seminar yang diadakan di Benedictus, juga seminar yang diadakan oleh KKI Melbourne, dan apa pendapat mereka tentang Zoominar parenting tersebut, bagaimana mendidik iman, mengembangkan iman Katolik anak di Australia. Sebelum ke arah topik tersebut, silakan memperkenalkan diri dulu, mulai dari Bapak Chris. Halo, nama saya Chris. Saya di KKI saya ini merupakan dari koordinator wilayah dari Santa Maria. Kita wilayah di bagian Melbourne bagian barat. Saat ini saya punya 3 orang anak, satu Mikaela, Rafael, dan Gabriel. Di mana Mikaela saat ini duduk di kelas 5, jadi hampir remaja, memasuki masa remaja. Lanjut, terus Edo, silakan perkenalkan diri dulu dong. Soalnya video trial lu belum dipublish, jadi belum ada yang tahu lu siapa. Jadi perkenalan lagi ya. Perkenalan lagi aja. Ya, halo teman-teman, nama saya Edo, biasa dipanggilnya Edo. Saya anggota dari wilayah Santa Maria. Saya biasa ikut misa lingkungan, cukup aktif juga karena saya diajak Chris dan Peter dulu, saya ingat awalnya. Sama seperti Chris, saya juga punya anak yang mulai beranjak menjadi remaja. Charlene usianya hampir sama dengan Mikaela, dan anak saya yang kedua Clyde umur 5 tahun. Jadi ya itu dulu lah. Oke. Sejujurnya gue nggak ikutin acara yang itu tuh ya, KKI Benedictus. Berarti gue di sini pengen belajar dari lu, Dok, sebenarnya. Lu dapat apa itu di KKI Benedictus, wilayah Benedictus, pengadaan Zoominarnya itu kan ya. Jadi kan kayaknya temanya sama sih ya. Parenting juga kali ya. Betul. Ya, jadi intinya menurut gua sih bagus banget itu Zoominarnya, dan gua tidak menyesal untuk ikut. Justru merasa beruntung bisa ikut, apalagi kan karena ini kan via Zoom, jadi kita convenient banget buat kita kan, hanya dari rumah gitu kita bisa ikut. Dan Om Richard dan Tante Lilian itu kemarin membawakannya bagus sekali, menambah pengetahuan kita sebagai orang tua yang terbilang pasangan muda lah kita ya di wilayah Santa Maria sebagian besar. Dan kebetulan untuk bagaimana sih sebetulnya kita menjadi parent yang baik, terutama ketika anak-anak kita beranjak dewasa atau menjadi remaja ya. To the point aja, beberapa poin yang bisa gue share berdasarkan apa yang gue tangkap dari Zoominar itu. Zoominar wilayah Benedictus adalah, jadi sebagai orang tua itu kita harus menjadi pendengar yang baik. Jadi kita menjadi pendengar. Kapanpun anak itu ingin sharing, kapanpun anak itu ingin cerita, ingin bertanya, kita harus selalu sediakan waktu buat mereka.
Dan yang menjadi poin penting di sini adalah bukan kita yang memilih waktu yang tepat, atau bukan kita yang nanya ada apa, mau cerita nggak. Ya boleh, kita tetap bertanya ke anak itu baik, tapi poin yang ditekankan sama Om Richard sama Tante Lilian di sini adalah mendengarkan, menjadi pendengar yang baik sesuai dengan waktu anak. Jadi kadang seperti Shalin gitu, kita udah ngantuk, udah mau tidur, tiba-tiba dia pengen sharing something, kita nggak boleh menolak. Itu penting sekali. Kenapa? Dasarnya kenapa Tante Lilian sama Om Richard bilang begitu tuh kenapa? Untuk mencegah anak kita sharing ke orang lain. Untuk mencegah anak kita lebih merasa nyaman bicara dengan orang lain. Itu penting sekali. Itu bagus. Menurut gue itu bagus banget. Poin kedua adalah komunikasi. Komunikasi di sini kita harus terapkan sebagai apa ya? Jadi kita nggak boleh hanya bersifat menjudge, menjadi diktator gitu. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Tapi kita harus menunjukkan empati kita dan menunjukkan kenapa sih kamu tuh nggak boleh seperti ini, atau kenapa sih kamu harus seperti ini, gitu. Jadi tunjukkanlah empati, jangan bersifat diktator. Jelaskan apa alasannya kita mengatakan seperti ini, gitu. Poin yang ketiga masih sedikit berkaitan juga sih, tapi ini juga mungkin penting ya menurut gue ya, untuk mengajarkan self-esteem dan supaya kita menunjukkan respect kepada anak kita sendiri. Yaitu tadi, kita nggak boleh otoriter, melibatkan anak dalam mengambil keputusan. Kayak kemarin ini, kayak hari ini nih, gua sama istri kebetulan kita masih bingung memilih sekolah untuk sekolah secondary Shalin, karena kita udah harus decide awal bulan Desember. Nah, kita melibatkan dia, kamu mau sekolah di mana, kenapa, ini poin-poinnya, kenapa kamu sekolah di sini, kalau kamu pilih di sekolah di sini, inilah poin-poinnya ini. Jadi jangan kita yang memilihkan aja gitu. Tante Lilian sama Om Richard kemarin kasih contoh bagus. Gua nggak tahu tuh waktu Zoominarnya Chris dikasih tahu lagi nggak. Jadi dia ada satu anggota jemaat dia, atau siapa ya, bukan anggota jemaat. Ada anak Indonesia yang tinggal di rumahnya Tante Lilian waktu itu. Mamanya datang. Nah, dia waktu mereka lagi makan sama-sama gitu, anaknya bilang ke mamanya, minta izin, "Mah, besok saya mau ke City ya, mau beli sepatu." Tiba-tiba mamanya bilang, "Jangan, mama nggak bisa besok." "Loh, nggak apa-apa, saya sendiri aja." "Kamu nggak bisa pilih sepatu. Kamu harus sama mama, kamu nggak bisa pilih sepatu kayak gitu." Nah, itu kan contoh ya, sayangnya kurang baik gitu. Jadi anak itu akan, untuk hal yang sepele aja, memilih sepatu aja harus dibantu sama orang tua gitu. Itu menimbulkan keminderan, self-esteem itu jadi nggak ada gitu. Poin yang keempat itu, menurut catatan gue yang gue bisa ingat itu, kita harus mengafirmasi, mengapresiasi anak. Jadi misalnya kayak Chris ada 3 anaknya nih, kayak gue ada 2 anaknya. Gue baru nyadar setelah ikut Zoominar ini, kalau kita mengapresiasi, memuji anak, itu ternyata nggak bisa disamakan semua loh. Beda loh. Maksudnya Gua gimana? kaget. Maksudnya Jadi bagaimana? gini, misalnya anak lu juga 2 kan. Misalnya lu muji anak ini, "Oh, ini bagus ya kamu, nilainya 8. Anak satu juga, "Kamu juga bagus ya, pintar." Ternyata kita harus mengapresiasi anak, memuji anak itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi gitu. Jadi ada anak yang nggak perlu dipuji, tapi dia udah ngerti gitu kalau orang tuanya tuh bangga sama dia. Ya, terus ada juga yang mungkin dia merasa ini mah sepele, gue nggak perlu pujian dari sisi ini, tapi gue butuh dipuji dari sisi yang misalkan sisi yang lain. Dan sementara itu kita harus notice hal itu kali ya, harus muji di hal itu. Oh, oke. Betul. Dan selama ini gue salah, gue pikir kita bersikap seadil-adilnya sama anak. Ternyata bukan seperti itu, karena setiap anak kebutuhannya berbeda dan setiap anak prestasinya berbeda. Jadi kembali lagi ke contohnya Om Richard dan Tante Lilian, karena kita kan mengacu ke Zoominar itu ya. Contoh mereka adalah mereka punya seorang anak yang terus-terusan berprestasi. Jadi nilainya bagus. Mereka memuji, tapi ya udah memujinya biasa gitu. Tapi anak yang kedua ini mungkin gua kurang ingat sih anak yang kedua atau yang pertama. Pokoknya salah satu anak yang lain tidak seperti itu. Dan ketika anak yang jarang berprestasi, bisa dibilang jarang gitu, tiba-tiba berhasil menghasilkan suatu prestasi yang baik, mereka langsung pergi makan-makan untuk mengapresiasi si anak itu. Jadi anak itu mengerti
gitu. Tapi anak yang satunya pun kita harus hati-hati, jangan sampai dia merasa cemburu karena kita menjelaskan ini kenapa kita ngajak makan-makan, karena ini jarang-jarang gitu. Ini suatu special occasion gitu. Suatu momen yang spesial. Menarik juga itu. Itu poin-poin yang bisa, poin penting yang gue ambil berdasarkan apa yang gue dapatkan gitu dari Zoominar itu. Paling itu aja sih, Pet. Lu Chris, gimana Chris? Dari Zoominar yang kemarin, yang hari Jumat malam, lu dapet sesuatu nggak? Kalau gue secara pribadi, bagaimana kita mendampingi anak-anak kita untuk menemukan iman kita sebagai iman Katolik gitu semuanya. Dan memang apa yang gue tangkap itu, Tante Lilian itu memberikan sesuatu yang baik sekali dalam segi fase-fase hidup apa aja yang dilalui dari anak-anak hingga kita beranjak dewasa. Ya, itu benar ya. Jadi ada fase imajinatif, ada fase ini dan sebagainya. Kebetulan juga kita punya itu kemarin ada narasumber yang sedikit berbeda, yaitu ada Ko Paulus, di mana kita tahu bahwa Ko Paulus itu juga baru saja melewati ya. Mungkin belum selesai juga karena beliau punya seorang putri yang baru lulus dan seorang putra yang masih akan melanjutkan ke tingkat pendidikan perguruan tinggi mungkin tahun depan. Tapi kita bisa lihat dari segi pandangnya dia itu lebih cenderung ke social interaction gitu loh. Jadi gue mengambil suatu kesimpulan bahwa hubungan sosial anak pertama itu kepada orang tua itu hubungan sosial pertama. Lama-kelama kemudian kita hilang karena mereka berinteraksi lebih ke teman-temannya dari segitu. Nanti lama-lama ke pasangan dan semuanya ini. Tapi kalau dari segi semuanya itu, yang kalau gue perhatikan apa yang diajarkan oleh Ko Paulus, Om Richard dan Tante Lilian, serta dari Pater Trinol juga, itu kita sebagai orang tua itu tidak boleh memutuskan hubungan sosial kepada anak. Seperti apa yang dibilang sama Edo tadi, itu benar ya. Lebih baik anak itu curhat ke kita daripada curhat ke orang lain. Karena nanti kita tidak tahu apa yang dicurhat ke orang lain, kita nggak tahu ya. Dan itu lebih baik kita tahu gitu. Biarpun kita capek karena pekerjaan kita lelah karena kesibukan kita sehari-hari, waktu dengan anak itu tetap harus ada. Jangankan dengan anak, tetapi saya ngomong secara overall, waktu untuk keluarga itu harus tetap ada. Kita tetap harus refleksi kita sebagai keluarga itu teman. Dimana itu nanti akan terus membina hubungan baik kita kepada anak. Kalau jika nanti mereka udah beranjak dewasa, beranjak mungkin remaja, dewasa, udah menikah, sampai mereka berkeluarga pun, mereka kalau kita udah terus membina hubungan sosial baik dari sekarang, kita pupuk, itu nanti hubungannya terus akan baik terus sampai mereka pun berkeluarga nanti. Jadi mereka tidak akan segan-segan datang ke kita untuk meminta itu. Kita kemarin bahasnya rada besar sih, Edo ya. Kita bahas sampai ada LGBT segala ya, kita bahas itu semuanya. Sampai panjang lebar ya. Panjang ya, dan itu sangat luas sekali pembahasannya kemarin itu. Saya rasa itu kalau dilanjutin terus itu masih panjang itu, saya rasa itu. Jadi emang kita harus akuin itu bahwa di dunia itu ada orang seperti itu, ya kan? Ada orang yang LGBT ya, kita ngomong seperti itu. Dan itu nggak bisa kita pungkiri, itu nggak ada. Makanya kalau saya mengajarkan kebetulan ke Michaela itu udah mulai nontonnya udah berbeda ya. Levelnya bukan level Bob the Builder istilahnya ya. Itu levelnya dia udah mulai nonton Friends sebenarnya. Tahu Friends kan? Ya kan, Friends, ya kan? Kita ngomong itu parental guide. Jadi ada satu adegan, dan itu saya menjelaskan sedikit-sedikit ke Michaela. Saya senang sampai sejauh ini, at least, Michaela tidak nonton diam-diam. Oh. Jadi dia nonton saya, ya Papa, ya nonton itu, kita nonton Friends bareng-bareng. Ya udah, ada Liana, ada saya, ada situ. Yuk kita jelaskan. Ketika ngomong-ngomong, kalau misalkan filmnya itu berbau-bau seks gitu, ngomongin soal seks gitu sih, Michaela ngerti gitu? Enggak, dia nggak gitu ngerti. Tapi saya mencoba untuk terbuka. Karena kenapa? Karena Michaela itu perempuan ya. Jadi kalau kita sebagai laki itu nggak gitu terlalu berasa perubahan bentuk tubuh kita. Hormonnya berubah semuanya itu. Kalau saya sebagai orang tua, karena saya punya anak perempuan, saya harus siap untuk menjelaskan apa itu. Apa yang terjadi berubah dalam tubuhnya dia. Tentu saja saya punya keterbatasan. Makanya saya butuh Liana. Di situlah mungkin peran seorang ibu akan nanti. Kalau saya mungkin sebagai pandangan sebagai seorang bapak, ya, tapi apa yang kemarin dibicarakan oleh
para narasumber dan ada juga dari orang tua ya, dari Fateline yang ngomong itu, saya cuma bisa menyimpulkan, saya nggak boleh berhenti berkomunikasi dengan Michaela. Jadi mereka Ngomong-ngomongin soal itu nih, soal anak mau curhat ya kan, mau kapanpun mereka siap untuk bercerita kan ya, kita harus siap mendengarkan kan, berarti kalian setuju berarti kan ya? Setuju. Sejujurnya gue Ya. punya problem dengan yang sama, tapi sejauh ini gue pribadi mendidik anak gue supaya dia ngomong di saat yang tepat gitu loh. Jadi dia harus berusaha mengontrol emosinya, ke-excitedannya, ke rasa ingin tahuannya, sampai orang tuanya siap. Nah pertanyaan gue ini benar atau salah gitu loh. Karena kalau misalkan berdasarkan pembicaraan kalian nih ya, penjelasan kalian berdua, artinya si anak, ini kan anak kalian yang cewek ya berarti kan ya. Maksudnya mereka siap bercerita di tengah malam pun kita harus siap mendengarkan. Kok rasanya memang tidak otoriter, tapi kok rasanya malah anak kita yang otoriter terhadap kita jadinya. Gue nangkapnya begitu malah nih. Jadinya kok kesannya anak kita yang mengontrol, misalkan dia mau ngomong kita harus dengerin. Jadinya kesannya begitu. Kalau menurut gua sih itu benar atau salah ya kembali lagi ke subjektif ya, Pet ya. Tapi kalau gua sih setuju dengan apa yang si Om Richard sama Tante Lilian bilang, karena kita sudah lebih dewasa, kita sudah lebih mature. Kita bisa mengadjust diri kita bisa menyesuaikan diri kita untuk menyesuaikan waktu dengan anak. Tapi kalau anak ditolak begitu dia mau cerita, who knows mereka nggak akan mau cerita lagi sama lu ke depannya. Itu aja masalahnya. Gitu. Saya punya satu lagi putri ya, Gabriel. Dia itu selalu exciting sama sesuatu gitu loh. Apa aja dipanggil itu, daddy, mami, daddy, semuanya mami. Jadi kadang-kadang kalau kita lagi on the phone gitu, daddy, semuanya gini. Tapi abis itu saya abis itu ngomong sama Gabriel. Saya ngomong, Gabriel, kalau mami papi lagi on the phone, tolong jangan interrupt. Karena itu lebih kembali ke manner. Ya kan, itu itu udah mulai ke sopan santun. Jadi saya ngelihat, jadi akhirnya saya bisa ngelihat, membaca seperti apa tingkat dari level dari anak-anak saya. Dan beda-beda semua ya. Jadi beda semua. Perlakuannya juga beda-beda. Beda semua. Apa yang dibilang sama Edo tadi itu benar sekali, karena semua orang itu berbeda. Ngerti nggak maksudnya? Jadi di saat ada di mana. Tunggu dulu bentar nih. Ini papi lagi podcast. Mau di sini. Yuk sini. Ya terus lanjut. Sorry Chris. Ya nggak apa-apa tuh. Nah, lihat kan, di saat kayak Jian sekarang ini, dia mau sama papinya gitu, ya kan? Itu Deo mungkin papanya lagi sana, masa bodoh, ntar aja. Iya berarti gue nangkep sih intinya sebenarnya selama jangan keluar kata-kata penolakan, bener nggak sih Dok? Betul. Kayaknya ini memang betul yang kan, makanya tadi gue membuka dengan kata-kata itu subjektif sekali, tergantung dari sifat anaknya. Tapi konteks yang gue dapat dari Tante Lilian bilang itu, ketika dia seriously wants to discuss something. Jadi bukan si Clay juga suka dad ini, dad itu, dad ini. Ya nggak bisa setiap saat juga kita gubris ya nggak. Apalagi lagi telepon udah jelas itu kita nggak bisa. Cuman mungkin dalam konteks Tante Lilian ini adalah ketika si anak mau sharing something, what happened at school today misalnya, atau what happened during dinner tonight. That I don't like how you saying things about, mungkin konteksnya lebih ke satu hal yang lebih serius mungkin ya. Mungkin itu yang gue tangkap. Dan kita harus menyediakan waktu untuk itu ya. Iya. Karena takutnya apa? Begitu kita menolak, hal yang mau dia ceritakan itu nanti hilang gitu. Betul. Hilang nanti. Betul. Nanti dia nggak mau cerita lagi karena udahlah, pasti dedinya atau maminya pasti nggak ada waktu juga. Betul. Itu konteksnya di situ yang Tante Lilian maksud itu loh. Tapi kalau yang soal itu setuju, yang soal Chris bilang tadi gue setuju. Nggak setiap saat anak harus begitu bilang apa. Jadi kita nggak bisa gitu setiap saat juga. Iya. Dan kita harus ajarkan manner juga ya, kapan dia harus ngomong ya. Kapan dia harus berbicara, kapan dia. Dan itu ada waktunya. Kalian udah nonton itu belum sih? Ada satu film tuh, Mulan. Udah nonton belum? Mulan Dua-duanya lah ya, yang versi orangnya sama versi kartunnya ya.
Yang terbaru nih, yang terbaru, yang versi orang. Versi orang, Ya, ya. ya, ya, ya. Udah nonton ya? Udah. Edo udah nonton ya? Udah. Nah, gue nggak tahu kalian nonton yang di bioskop kayak gimana ya, tapi gue sih nonton yang di streaming. Dibajakan. Kayaknya nggak keluar di bioskop. Soalnya itu keluarnya pas lagi COVID soalnya, Pet. Iya. Iya, berarti kalian nontonnya di Disney Plus kali ya? Enggak, di streaming. Ya, streaming lah, intinya streaming. Oh iya, pokoknya Cari streaming lah ya. gratis. Nah, gue nggak tahu streaming kalian apa nih yang kalian tonton ya, tapi streamingnya gue memang streaming yang kacau lah ini. Dan itu full, jadi nggak ada bagian yang di-cut, disensor. Kalau kalian mungkin ingat gitu ya, ini kan film Mulan ini kan film anak-anak sebenarnya kan ya. Lebih tepatnya sih, genrenya itu ya ke anak kalian yang paling gede ini ya kan, umur 11-12 tahun kan ya. Yang dan ada adegan di situ di mana si Mulan itu mandi di sungai dan dia telanjang. Di situ itu kalian nggak tahu di streamingan kalian kelihatan nggak itu? Maksudnya disensor nggak? Yang kalian tonton? Nggak gitu perhatiin sih. Nggak merhatiin ya? Tapi tentu saja adegan itu ada, tapi iya. Nah, gue nggak tahu ya kalau kalian kan anaknya cewek ya, tapi waktu gue nonton kebetulan sama anak gue Deo itu cowok dan dia seperti kayak terkejut gitu, jadi kayak berusaha nutup matanya gitu ya. Gue pribadi sih ngajarin ke dia ngelihat orang film berantem itu lebih tidak dibenarkan daripada ngelihat orang telanjang. Gue bilang ngelihat orang ciuman dia juga begini, ngelihat papi maminya pelukan dia begini. Jadi itu lebih dibolehkan daripada kamu ngelihat orang film-film berantem sebenarnya, saya bilang gitu. Nah, gue nggak tahu nih kalian yang kelasnya lebih di atas gue lah, boleh dibilang anak kalian udah kalian lebih pengalaman lah, maksudnya itu lebih dibenarkan apa enggak sih ngomong kayak begitu, menasihati anak seperti itu? Kebetulan waktu yang adegan waktu itu, waktu Mulannya itu, gue juga lagi mandi, Pet, karena gue nggak nonton waktu itu. Lu nggak mandi sama Mulannya kan? Jadi, enggak, gue pas lagi adegan itu kayaknya gue lagi mandi, karena gue inget gue mandi di tengah-tengah film itu. Gue nonton awalnya, terus tapi karena memang gue nggak terlalu interested, itu hanya untuk anak-anak yang nonton. Ya udah gue mandi. Tapi ada Sheila di situ, jadi dia nonton, jadi dia jelasin. Dan kalau menurut gue sih, kalau pas lagi ada adegan itu memang kalau masih cuman ciuman atau itu mungkin masih oke lah. Tapi kalau udah adegannya udah mengarah ke adult seks ya, biasanya kita ganti channelnya kita ganti channelnya atau kita matiin atau kita fast forward whatever. Kalau gue begitu sih. Nggak tahu kalau Chris gimana? Sama. Kalau udah mulai kita lihat situasinya dulu. Ini adegannya apa? Oh, udah mulai bisa kita channel kita ganti. Pernah nonton itu nggak? Bohemian Rhapsody. Yang Mercury Freddie Mercury. Belum itu nonton. Bagus loh sebenarnya. Kita kan nggak pernah tahu ya kehidupan apa di balik Freddie Mercury, benar kan? Freddie Mercury itu di akhir film itu dia dibilangin kalau kamu nggak bisa mencintai diri kamu sendiri, ya kamu nggak akan bisa mencintai apapun. Wih, sama kayak ayat Alkitab tuh ya. Terakhir ketika dia justru bisa menerima dirinya, ketika dia bisa mengungkapkan apa kesulitan dia kepada orang tuanya. Dia akhirnya ngaku sama orang tuanya. Kalau boleh gua runut nih ya, maaf ya. Apakah ini berarti kesalahan orang tuanya? Karena tidak bisa memberikan waktu buat seorang Freddie Mercury untuk bercerita. Mungkin balik lagi ke penjelasan Edo sama lu tadi di awal. Iya. Jadi mungkin kita nggak tahu apa yang terjadi mereka waktu mereka kecil. Kita tahu bahwa kehidupan dia waktu kecil, Freddie itu kecil, dia kehidupan dari keluarga miskin, keluarga tidak, ya dia imigran ke England, dia semuanya, jadi dia bodoh. Jadi kita bisa lihat bahwa orang tuanya pun mungkin ya berusaha mati-matian untuk menghidupi keluarganya, benar kan? Mungkin di saat itulah dia nggak punya pegangan sebagai seorang anak itu, karena itu anak itu dia nggak punya, orang tua nggak pernah ada untuk dia. Artinya itu apa? Hubungan antara anak dan orang tua itu harus tetap erat sampai kapanpun. Krusial ya itu ya. Krusial sekali itu. Jadi kemarin gini Dok, di Zoominar yang kemarin hari Jumat itu kan lu nggak ikut ya, yang ikut kan cuma Chris, kebetulan gue juga ikut. Jadi ada salah satu peserta juga nanya tentang
same sex parents ya. Itu Ya. kalian ada pengalaman nggak dari teman sekolahnya di sekolah kalian gitu, sekolah anak-anak kalian Ada. gitu? Ada ya? Maksudnya orang Ada, tuanya itu ada. entah gay, entah lesbian. Ya. Cerita Ya dong. itulah fakta di negara kita ini. Itulah salah satu challenge kita menjadi orang tua di negara asing di Australia. Gimana caranya kita tetap menjaga budaya ketimuran kita di budaya barat ini dan kita combine dan kita ajarin anak kita. Ada itu seperti Si itu Charlie dan nanya itu ya. Anak lu nanya kan ya? ya Nanyanya ya gimana? nanya. Pertanyaannya Ya, apa kalau boleh tahu? Intinya sih itu kenapa ada yang punya two moms atau kenapa ada two dads. Gue lupa persisnya dia nanya apa waktu itu, cuman intinya itu sih. Ya itu justru menjadi alasan atau timing yang tepat untuk gue untuk menjelaskan ya ini kita hidup di Australia dan same sex parent itu bukan suatu hal yang aneh dan itu adalah dilindungi hukum. Tapi secara iman Katolik kita tahu itu it doesn't work. Tapi Shalin bukan berarti kita despise them gitu atau bukan berarti kita mengatakan kamu salah, kita menghakimi seperti itu salah. Karena biar bagaimanapun negara dan hukum melindungi dan mereka bisa menikah sekarang bahkan. Tapi kembali lagi dalam membesarkan anak atau dalam menjalani kehidupan kamu Shalin, kamu harus ingat kita do what Jesus do, kita based on our Catholic faith itu nggak bisa gitu. Yang menarik itu memang apa yang dikatakan Paus kan, ya yang dia bilang dia merangkul, dia mengatakan tidak masalah pasangan LGBT atau yang same sex parent atau whatever untuk datang ke gereja itu tidak masalah. Jadi bagus sekali Paus ini, bagus sekali dia tidak menghakimi, dia tidak seperti kalau mungkin kita balik ke zaman dulu kita baca di Alkitab seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang point the finger gitu kan. Paus ini bagus sekali, dia bilang kalau pasangan gay dan lesbian atau LGBT mereka ingin beribadah, mereka ingin bertemu Tuhan, who am I to judge? Seorang Paus saja mengatakan seperti itu. Jadi intinya apa? Kita nggak bisa mengatakan mereka tuh nggak boleh datang ke gereja. Kalau mereka ingin bertemu Tuhan, mereka ingin beribadah, who am I to judge? Even seorang Paus mengatakan seperti itu, apalagi kita. Jadi intinya seperti itu. Tapi kalau ditanya, ketika mereka ingin menikah secara Katolik, apakah itu dibolehkan? Mungkin belum. Tidak, atau mungkin nggak akan pernah. Mungkin nggak akan pernah. Betul. Tapi itu bagus sekali apa yang Paus itu katakan. Tetap inti ajarannya adalah karena inti ajaran Kristiani atau Katolik itu apa? Kasih kan? Mengasihi. Sekalipun orang yang berdosa kita mengasihi. Gitu. Itu bagus sekali itu. Jadi intinya ya itulah. Jadi gue ajarin gitu anak gue. Ini kayak begini. Faktanya seperti ini. Kita hidup di negara seperti ini. Jadi we don't against them, but we know from our faith that it can't be done. Anak lu pernah nanya nggak, Chris? Pernah ngalamin nggak? Belum kali ya? Belum. Waktu itu anak gue pernah nanya loh. Jadi gini, Pet. Gue nggak tahu, gue lupa. Gue pernah cerita ke lu nggak? Tapi kalau nggak salah, gue cerita ke Chris kalau gue nggak salah. Jadi waktu itu kita nonton sama-sama TV jam 7 malam kita nonton TV. Kalau nggak salah waktu itu acaranya Amazing Race Australia. Yang menang itu pemenangnya itu pasangan gay, 2 cowok. Dan setelah mereka menang, yang mereka pertama kali lakukan dan itu disorot kamera itu apa? Mereka kissing in front of national TV. Dan anak lu lihat lagi. Menyaksikan itu. Anak gue menyaksikan itu dan mukanya langsung pahit. What was just happened? What is this? This is I never seen this before. Jadi dia begitu gua lihat mukanya Shalin seperti itu, bingung dan mengenyitkan dahi seperti itu, langsung oke, mari kita matiin TV-nya, sini dia dikasih tahu. Jadi gua ceritain semuanya. Jadi itulah. Jadi kita harus siap gitu, sama penjelasan seperti itu tuh, karena kita tinggal di negara seperti itu. Nah itu yang namanya parenting guide ya, film-film yang butuh parenting guide tuh ya. Anak sekarang itu kritis. Mempertanyakan itu ya? Iya, mempertanyakan. Emang kok dia punya 2 mom ya?
Padahal dia kan punya mom and dad. Jadi siapa saudara mom yang aslinya mana? Gitu. Benar Waktu nggak? itu langsung lu jelasin nggak, Chris? Langsung lu jelasin nggak ke Michaela? Iya. Terus terang, gue sama Liana waktu itu ngeliatin gimana kita ngejelasinnya ini ya. Bingung ya gitu. Pusing juga gimana ngejelasinnya ini ya. Oh, gue pikir lu udah siap, udah punya jawaban sendiri. Ya, susah Oh, Peter. Karena Oh, itu jadi itu karena juga maksudnya itu momen pertama ya? momen-momen pertama. Oke. Makanya gue bilang salah satunya juga iklan Telstra ya. Salah satu iklan. Oh, Lu tahu kan? promo lu mah. Ya. Bukan, tapi lu tahu kan itu iklan itu? Gue nggak pernah lihat. Yang itu loh, yang dua cowok di dalam mobil itu. Dua cowok dalam Terus mobil. dia sharing kan? Iya, benar dia sekali sharing ke itu. orang tuanya kan? Jadi pertama ada dua pasangan gay. Harus gimana cara gua ngomong ke orang tua gua ya, gini. Dia ngomong gitu di situ di iklan itu. Nah, they gonna love me, trust me. Dia ngomong ke orang tuanya. Akhirnya we are engaged. Cowok-cowok, dia udah bukan kiss lagi, we are engaged, dia bilang gitu kan. Saat itu Michaela juga nonton kan, lagi itu kan iklan ya. Iya. Apaan aja? Dwi kan nanya, they are engaged. Wah. Akhirnya gue bilang bahwa begini, ada di dunia ini emang ada seperti. Jadi kita kembali lagi ke jawaban awal kita. Ada di dunia ini ada orang yang punya perasaan satu sama lain, itu seperti itu. Gue selalu bilang Michaela, jangan dijauhin. Kalau kita baca di Alkitab itu LGBT itu udah ada zaman dari Sodom dan Gomora. Betul sekali. Itu di Iya. zaman Sodom. Lot dan Abraham ya? Itu Enggak, bukan Lot dan Abraham, bukan. Itu Bukannya Sodom dan waktu Lot itu melarikan diri, kota apa itu yang dihancurkan? Oh iya benar. Iya, Sodom dan Gomora. Itu kota Sodom dan Gomora. Gue pikir Lot sama Abraham begituan. Bukan. Bukan. No, Lot itu keponakannya Abraham. Ya mungkin itu salibnya dia kan, salibnya teman-teman yang Betul punya sekali. kelainan seksual itu salibnya. Betul, Dan kita betul. memang harus udah dianjurkan kan hidup sebagai Kristen kan harus hidup memanggul salib kan. Betul sekali. Iya. Iya, betul sekali. Sialnya adalah banyak orang Nasrani, orang Kristen yang memandang bahwa LGBT ini bukan salib tapi dosa yang harus aib, betul, ya. aib. Yang harus itu aib, iya, betul yang harus sekali. dijauhi. Jadi Iya. kayak kalau zaman dulu itu mungkin ya orang kena kusta gitu kali ya, dijauhi. Betul langsung. sekali, ya. betul. Ya, karena saya punya juga rekan kerja juga ada LGBT kan, ada juga. Oh. Saya nggak tahu itu kan. Saya begitu pertama kali masuk kerja, dia bilang, oh itu pasangan gay-nya nggak bener tuh. Dia gay. Oh, malah Iya, kaget. lo nggak tahu katanya. Enggak. Oh, orangnya baik nggak? Baik, luar biasa. Pintarnya luar biasa. Nah, lo. Nah, bingung kan? Kalau saya merasa itu sebagai ada wall between saya dan dia, saya nggak akan belajar banyak dari dia. Iya. Saya sama Edo ini sebenarnya lagi mencari sekolah ya untuk anak kita. Oh. Kita udah ada beberapa jawaban lah ya gitu. Jadi kebetulan salah satu dari jawabannya yang positif, Michaela dan itu diterima di girls schools. Ya, Michaela dan Shalin tuh diterima di sekolah yang sama lagi. Maksudnya ini girls schools ini sekolah khusus cewek? Cewek, iya sekolah khusus Jadi cewek. nggak ada cowoknya? Nggak ada. Loh kok Nggak kalian lebih memilih ke sana? Kenapa? Nah, itu beda. Sorry bukan- nih, gue boleh menyampaikan opini gue dulu. Boleh, silakan. Silakan. Ini kan Menurut Om aja gua, ya. Iya, nyantai aja ya kita. Karena menurut gue ya, kalau let's say anak gue cowok, gue malah nggak mau anak gue masuk ke sekolah cowok semua, gitu, sekolah khusus cowok, karena itu akan mempersulit dia nggak akan tahu bagaimana cara memperlakukan wanita. Dia tidak tahu bagaimana bereaksi ketika mengenai pertanyaan-pertanyaan dia yang terlalu vulgar, itu tidak boleh dipertanyakan ke wanita gitu loh. Jadi dia tidak tahu harus bereaksi seperti apa ke wanita gitu loh. Jadi kesulitan berinteraksi dengan lawan jenis. Ya, gue berpikir udah nanti maksudnya lebih ke jenjang berikutnya lagi gitu ya. Gitu. Nah, kalian bagaimana? Menurut kalian? Tolong disanggah, silakan disanggah kalau gue salah gitu loh. Oh, ini nggak ada. Jadi gini sih, kalau betul apa yang kata Chris bilang, jadi Shalin dan Michaela dua-duanya diterima di sekolah yang sama, dan kebetulan ini Catholic school dan all girls. Tapi gue pribadi, kita belum decide bahwa kita akan ambil sekolah itu. Kita mendaftarkan Shalin di sekolah itu, dan kita mendapatkan offering sama seperti Chris. Tapi gue belum decide bahwa oke, Shalin masuk sekolah itu. To be honest,
sekolah itu malah bukan priority gue sekarang. Malah sekolah itu tuh masih nomor 2. Gue masih ada satu sekolah yang menjadi priority gue. Dan gue udah research dari internet all the pros and cons same sex school compare with co-ed school. Dan berdasarkan apa yang gue lihat dari Shalin sendiri dan berdasarkan apa yang udah gue research, so far kita masih decide akan masukin ke sekolah yang co-ed. Maksudnya co-ed itu cowok cewek. Nah, itu gua sih. Tapi ini kembali lagi keputusan kita ini belum final, not until the first or the 2nd of December. Nah, kalau Chris gimana, Chris? Kalau saya itu emang nggak pernah melihat gendernya pada prinsipnya ya. Sekolah di Indonesia kan ada ya, sekolah Katolik Ursula contohnya, itu sekolah perempuan semua, ya kan. The Brito di Jogja ya, itu kayak sekolah Katolik. Kolose Canisius, Pangudi Luhur, itu semua sekolah cowok semua gitu semua, ya kan? Yang saya tangkap dari sekolah-sekolah itu, saya nggak pernah melihat satupun dari mereka itu memperlakukan wanita itu lebih rendah. Enggak, maksudnya bagaimana dia harus bereaksi atau berinteraksi gitu loh dengan lawan jenis. Itu kesulitan nggak orang-orang lulusan saya dari rasa enggak ya, sekolah kayak sejenis? Adik saya itu dari Kolose Canisius, dia lulusan dari Kolose. Jadi dia baik tuh sampai sekarang. Teman saya juga ada masuk sekolah cewek ya, jadi anaknya cewek semuanya. Dia bilang gini, pada prinsipnya di mana aja sekolah tuh sama. Mau sekolah cowok cewek, kalau namanya di sekolah cowok dan cewek pun, kalau ada persaingan antar cewek itu pasti kayak gitu juga, nggak ada bedanya, benar nggak? Jadi itu. Jadi selalu itu. Jadi dan itu hanya gimana kita mau ngarahkan. Satu hal lagi yang bikin saya terkesan itu sekolah yang kita diterima itu karena itu mungkin sejauh ini kepala sekolahnya masih suster, bisa diajarkan sesuatu yang berbeda gitu loh. Jadi karena masih kenapa? Kurang lebih masih di dalam guide-nya kekatolikan. Kekatolikan, iya, karena itu dibikin antara kesusteran. Satu hal yang nambahin Chris, ingat aja Chris, kalau nanti pilih sekolah yang mana, libatkan Mikaela, itu aja. Iya. Oh iya. Iya, selalu. Justru penting, itu penting sekali, penting sekali. Betul sekali. Itu saya setuju sekali. Justru itulah makanya Mikaela itu dia punya itu booklet dari kalau sekolah tour itu Peter, kita dikasih kayak apa? Guide-nya, ada buku guide di situ. Yang ngasih siapa? Sekolahnya. Oh, maksudnya tiap kali lu kunjungan lu dapetin buku guide-nya itu ya? Iya. Apa aja yang ditawarkan. Kayak merchandise lah. Jadi itu bagian dari merchandise. Cuman itu adalah promosi. Jadi ada apa dengan itu? Jadi itu merupakan. Jadi sekalian kasih informasi. Program-program apa aja yang ditawarkan. Seperti apa. Visi misinya apa. Pada prinsipnya itu 70-80% itu nanti Mikaela yang menentukan dia mau kemana. Dia mau ke sini. Tentu saja dia dengan 30%, 20% itu dia nanya ke kita, ya kan? Iya. Mana yang terbaik. Mikaela kemarin waktu itu kan kalau ditanya kan waktu umur 6-7 tahun, Mikaela mau jadi apa kalau besar? Jadi ini mau jadi pengasuh ternak. Oh, oke. Itu aja langsung gue bingung tuh udah. Sekolah apa lagi pengasuh ternak? Bingung gue. Mikaela, kamu mau makan apa nanti gede? Pasti udah jawab gitu kamu. Bingung kan? Itu benar. Jawabnya sama kayak orang tua pada umumnya. Lu mau makan apa lu kalau masuk art? Masuk kesenian. Persis seperti itu. Jadi apa benar nanti Mikaela bisa hidup di sekolah apa di regional? Itu ternak loh. Itu setiap hari kasih makan sapi, kasih makan itu. Benar Mikaela mau ke situ. Mungkin nggak ya Dad ya, mungkin yang lain deh apa jadi dokter hewan, sadis, keren banget, vet kan itu, ya kan? Dia bilang itu malah bagi gue, Mikaela jangan terlalu susah deh, yang gampang di kita. Giliran yang rada berbobot lu malah turunin. Tunggu. Jangan terlalu tinggi. Ketinggian. Ya, biasa aja. Maksudnya itu adalah sesuatu, tapi itulah yang jadi kita bisa dari segi bercanda seperti itu, dari sini, jadi kita bisa melihat itu, kita bisa memberikan sedikit aja masukan sedikit ke anak-anak. Jadi gue nangkapnya sih lu secara nggak langsung ya, secara halus sebenarnya
itu sebenarnya masih berusaha ada ajaran-ajaran orang tua kita waktu di Indonesia lah ya. Kamu jangan ke sini, kamu jangan ke situ, kamu jangan ke Iya. sini, jangan ke situ. Itu Tapi smooth. seru lah. Mengasuh anak tuh ternyata seru. Gue bisa ngerti kenapa mereka orang tua gue susah dulu ngasuh gue. Pertanyaan terakhir. Ya, Buat kalian, apa kesan kalian lah ngurusin anak di Australia ini dibandingin kalau kalian sebenarnya sekarang lagi ada di Indonesia misalnya. Let's say inilah pertanyaannya rada konyol nih ya. Kita let's say mari kita berimajinasi kita sekarang ada di Indonesia dan keuangan atau pekerjaan pun sama seperti sekarang, spending money juga sama. Tapi pertanyaan gue soal pendidikan anak, soal lingkungan, itu semua ada di Indonesia. Pertanyaan gue, kesan kalian, mana lebih mudah? Kira-kira kritiknya kalian ada di Indonesia atau ada di sini? Menurut gua kalau lebih susah mana, ya kembali lagi pasti ada pro kontranya sih. Tapi berdasarkan pengalaman gua 31 tahun tinggal di Indonesia dan dibesarkan di Indonesia, nggak pernah ke negara manapun. Gua bandingkan dengan sekarang posisi gua sebagai orang tua. Kalau menurut gua sih lebih susah membesarkan anak di sini. Karena budaya kita adalah budaya ketimuran. Dan sekarang challenge kita adalah membesarkan anak dengan budaya ketimuran di negara barat yang notabene berbeda cukup drastis. Perbedaannya misalnya, contohnya lah ya, kalau dulu zaman kita kecil, kita bikin salah, itu bisa dipukul sapu lidi kan? Iya. Iya. Dipukul pakai sapu lidi. Kalau kita udah bikin salahnya yang fatal, kalau udah fatal tuh, udah deh, siap aja. Terima konsekuensinya ya. Mau pakai penggaris, mau pakai apa, sapu lidi. Kalau di sini, coba lu terapkan kayak gitu, Pet. Gue pengen tahu. Gue di borgol kayaknya mah. Gue di borgol. Langsung dibawa. Iya, coba lu gitu ke si Gian, terus besok si Gian lu masukin ke sekolah. Pukul di lehernya di sedikit. Gak usah jauh-jauh nih. Gue pernah anak gue kerokin. Kan badannya jadi merah-merah semua tuh ya. Jadi gurunya waktu ngegantiin baju, waktu gue jemput anak ada apa nih? Gian, may I ask you something? Jadi dia tanya, kenapa ya anak lu badannya merah semua? Jadi dipertanyakan loh itu, gue udah dipertanyakan kayak kalau gue sampai salah jawab itu, luckily, untungnya itu ada staff Indonesia di situ, gue bisa jelasin dan gue bisa buktiin, ini ada orang Indonesia, lu bisa tanya kalau kerokan itu adalah sebuah aktivitas kesehatan. Pengobatan medis. Iya. Pengobatan. Tradisional. Oh, ini kejadian sama lu ya? Ini kejadian sama lu, Pet? Kejadian. Untungnya kejadian sama lu? Iya. Gue soalnya pernah dengar ada keluarga Indonesia lain yang begitu juga. Ditanya langsung sama Departemen of jadi kayak apa ya, Human Services lah. Ya ditanya, ini kenapa? Iya, jadi ditanya, ini kenapa? Jadi kenapa coba? Karena begitu ada sedikit sign child abuse atau KDRT, itu big thing banget di sini. Makanya itu salah satu contoh mengapa menurut gue ini di sini lebih challenging. Terus yang lebih challenging lagi itu tadi yang kita udah sama-sama bahas. Kalau di Indonesia, kalau di budaya ketimuran, Indonesia pada khususnya, tapi menurut gue sih ini Asian culture pada umumnya, peran orang tua itu sangat dominan. Jadi kalau orang tua bilang A, anak harus A. Iya. Kalau bilang B, ya sapu lidi balik lagi. Atau nggak bisa B. Lalu mau B, ya udah jangan tinggal di rumah. Nah, kalau di sini nggak bisa. Kalau kita bilang something, anak akan tanya why. Nah, kita udah harus siap sama counter attack kita. Karena begini. Oh, gitu. Oke, mengerti. Itu kita terima. Menurut gue itu challenging banget. Makanya budaya yang kita bikin di sini di lingkungan KKI mungkin menurut gue adalah bukan budaya timur dan bukan budaya barat, tapi budaya mixture. Menurut gue sih. Challenging-nya berarti ke orang tuanya ya? Betul. Mungkin ke orang tuanya dan mungkin ke anaknya juga sih. Anaknya kita nggak bisa lihat dari kacamata. Bukan. Ya anaknya bingung tapi mungkin anaknya betul bingung. Kenapa kok orang tua saya kok nggak seperti orang tua anak yang lain yang lebih fleksibel dan lebih memberikan kebebasan.
kenapa kok orang tua gue kok kolot banget gitu seolah-olah. Karena apa? Karena kita sendiri dibesarkan di Indonesia dengan budaya ketimuran. Jadi ini bukan cuma berat buat kita, tapi berat buat si anak juga. Makanya melanjutkan itu, kunci menurut gua, kunci dari menjadi parent yang baik di sini adalah komunikasi, berdiskusi sama anaknya, dan jangan bersifat otoriter, jangan bersifat dictatorship. Jelaskan kenapa kita mengajak anak, kenapa kita menganjurkan anak seperti ini. Biarlah dia yang berpikir reasonnya apa. Jadi jangan sekali-sekali kita bilang ini harus begini, ini harus A. Tapi kita harus jelasin apa dasarnya A ini kita terapkan sama anak kita. Menurut gua kuncinya dan challenge-nya itu adalah seperti itu, Pat. Gitu. Gimana kalau menurut lu, Chris? Setuju sekali. Semua yang Edo bilang itu benar sekali. Di Indonesia itu lebih cenderung menghafal. Di sini mengerti. Saya ada sama Siliana, ini persis kemarin nih, perkalian gitu loh. Perkaliannya itu adalah mungkin 5 kali 6 kayak gitu kan. Nah, Rafael itu punya metode sendiri cara menghitung perkalian itu. Liana punya cara menghitung dengan menggunakan jari. Saya nggak bisa pakai jari ya gitu. Ya kan? Rafael bingung. Gimana cara pakai jari ya? Lupa terus. Istilahnya gitu kan. Nah, tapi yang ditulis sama dia di Jawa itu benar semua. Nah, si Liana bingung. Kok kamu bisa benar semua di sini? Kamu ngitung pakai jari salah. Akhirnya Rafael bilang, saya pakai itu, ngitung pakai titik-titik gitu. Ada metodenya lagi dah, titik-titik gitu. Nah, bagi si Liana itu kan wasting time gitu loh. Karena itu ngitung satu sama lain jadi sebenarnya. Jadi kita maunya kalau Indonesia kan cerdas apa? Cerdas tangkas. Cerdas tangkas ya. Ini sekian, mikir di otak di luar semua udah tek gitu kan. Rafael nggak bisa gitu mikir terus di satu-satu gitu bagi kita. Nah, hal seperti itu merupakan challenge-nya kita di sini. Itu hal kecil-kecil gitu aja. Karena kenapa? Kalau kita memaksakan kehendak kita, pasti yang keluar tuh itu tadi, sapu lidi. Gitu aja lo nggak bisa, coy. Ya kan? Ini gampang nih, bener kan? Padahal kita kan nggak bisa. Jadi kita harus bisa mengerti anak kita. Yang kedua, itu adalah gua suka besarkan anak di sini. Lu lebih milih membesarkan anak di sini? Di sini. Bukan karena itu, karena gue melihat anak gue berkembang seperti apa. Seperti tadi kita bilang, kalau di Indonesia, itu tuntutan hidup saya, tuntutan hidup kita semua itu adalah bekerja keras mati-matian. Karena, ya kalau kita ngomong di Jakarta ya, kalau kita di Jakarta gini, biaya hidup tinggi, persaingan berat di situ semua. Akhirnya kita harus bekerja ekstra untuk mati-matian untuk menghidupi keluarga. Gitu. Komunikasinya kurang. Akhirnya kita kurang komunikasinya. Kalau di sini kita lembur, bos marah. Ngapain lo lembur? Widih. Ya kan? Iya. Untuk apa? Kerjaan aja besok. Kan bisa toh. Itu nggak akan pulanglah untuk kembali lihat keluarga kalian. Benar nggak di sini seperti itu? Benar kan? Ada waktu untuk itu. Kita jam 8 kerja, jam 4 ya selesai gitu aja udah itu di sini. Itu di Indonesia kita pulang tenggo ya, sebutnya teng langsung go. Teng langsung go itu malu. Teng langsung go udah begini. Kita ngeliat ke sana. Kok orang lain masih pada kerja ya? Kita akhirnya mau nggak mau kerja lagi. Soalnya kenapa? Nanti kita bakal ditanya, si Chris kemana? Oh, si Chris udah pulang, Pak. Jam segini udah pulang. Kok udah pulang jam segini? Iya. Emang udah selesai kerjaannya? Belum, Pak. Nggak bener nih, saya pecat aja besok. Ya, karena itu tuntutan. Pressure dari kehidupan di Indonesia itu harus diakuin. Itu lebih berat daripada kehidupan di sini. Gimana, Dok? Lu mau mengganti opini lu nggak? Enggak. Memang udah seperti itu, betul sih, betul. Setuju dengan apa yang tetap prefer tetap dengan opini lu yang pertama bahwa di Indonesia lebih mudah. Di Indonesia lebih mudah, di Indonesia lebih mudah, memang lebih mudah. Memang betul, lebih mudah di Indonesia. Apapun ya kasih ke suster, kasih uang belanja beres, makanan udah selesai, tinggal anter, sopir ada beres, kita nyopirin, ya kan, kita anterin anak-anak ke sekolah. Tapi lu tadi bilang katanya lebih memilih di sini.
Tapi lebih ini bukan lebih mudah atau lebih gampang ya. Tapi gue lebih memilih di sini. Beda ya, Peter. Beda. Kenapa? Iya. Mungkin Chris maksudnya lebih ke perkembangan Challenging. anaknya. Perkembangan, challengingnya lebih enak Iya, perkembangan. dia- Jadi kita bisa Memang melihat effortnya lebih besar, betul. Iya, betul. Tapi berarti hasil yang diharapkan itu lebih bagus. Iya, Kita berarti si berarti Chris gitu, ini Chris. tipikal yang suka challenging ya. anak gue 3 coy. Iya. Jadi Baru 3. oh iyalah, sialan lah. Tapi kita senang di sini. Tantangannya tuh kalau di sini itu berinteraksi sosial ke orang lain. Kalau di Indonesia itu tantangan interaksi sosial ke kehidupan family kita. Oke. Terima kasih banyak buat Edo dan Chris buat sharingnya hari ini. Gue pribadi sih belajar sesuatu dari kalian. Karena kan kalian anaknya udah lebih gede dari gue ya. Jadi sangat menarik podcast hari ini. Oke, teman-teman KKI Melbourne. Saya rasa cukup sekian dulu podcast kita kali ini tentang bagaimana mendidik anak di situasi di lingkungan Australia dengan tantangannya tersendiri. Sekiranya podcast hari ini cukup bermanfaat buat kalian, buat teman-teman sekalian, memberikan informasi yang terbaik buat keluarga kalian. Dan jangan lupa untuk jangan diterima mentah-mentah, tapi ditelaah lagi, dipelajari lagi apakah cocok dengan kalian sendiri. Sekian dari saya Peter Sanjaya. Sampai ketemu di Obaja berikutnya. Dia harus makin besar, kita harus makin kecil. Bye-bye. Bye.